Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini merupakan tugas ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang dibimbing oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Khairuddin Maharangkuti, NIM 1914040015, mahasiswi dari UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini pembahasannya yaitu mengenai rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan KKM atau kriteria ketuntutan minimal. Yang pertama, rincian minggu efektif. Nah, dalam menyusun atau mungkin membuat atau merancang rincian minggu efektif, kita sangat memerlukan kalender pendidikan atau akademik. Karena dari situ kita berpatokan dalam membuat rincian minggu efektifnya, di mana minggu yang efektif dan di mana minggu yang tidak efektifnya. Nah, pengertian kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengertian waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Pengertian rincian minggu atau pekan efektif. Rincian pekan atau minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul perlu dikembangkan program mingguan dan harian. RPE atau rincian pembelajaran efektif merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam RPE sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya RPE sama seperti pentingnya jadwal pelajaran. Tanpa adanya RPE, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari bekerja dengan melihat kalender atau penanggalan. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif yaitu ada yang pertama jumlah minggu dalam semester, merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Berarti yang pertama kita itu menjumlahkan semua minggu dalam semester terlebih dahulu, berapa dalam satu semester itu minggu pembelajarannya. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif. Nah, baru kita melihat di mana jumlah minggu yang tidak efektif, di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Seandainya dalam satu minggu itu lebih dari 3 hari ada liburnya, berarti dalam satu minggu itu merupakan minggu tidak efektif. Tapi jika liburnya cuma 1 hari, 2 hari, itu merupakan minggu yang efektif untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang kedua, program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukung. Yang ketiga, tenaga manusia, yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku maupun kompetensi. Yang keempat, keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima, bangunan fisik, mencakup tentang cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam, struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Yang ketujuh, konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh rincian minggu efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kalender akademik dan suatu contoh rancangan rincian minggu efektif. Yang pertama, mengenai kalender akademiknya. Nah, begini contoh kalender akademik. Ini merupakan contoh kalender akademik Provinsi Sumatera Utara pada tahun pelajaran 2021 atau 2022. Nah, begini gambarannya. Di sini biasanya mungkin sebagian ada yang mencantumkan seperti di bawah
bulannya langsung ada bahwa dari tanggal 16 sampai 19 Juli masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gitu. Nah, kadang biasanya juga tidak ada, langsung dia seperti berwarna seperti ini, langsung dikasih. Misalnya yang orange ini adalah merupakan libur hari raya Idul Fitri seperti itu. Nah, selanjutnya rancangan rincian minggu efektif. Nah, dalam merancang rincian minggu efektif itu atau membuatnya, kita berpedoman pada yang saya jelaskan tadi, komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Tentunya pertama kita harus membuat identitasnya terlebih dahulu, yaitu apa mata pelajarannya, status pendidikannya, kelas berapa, semester berapa, dan tahun ajaran berapa. Nah, langsung saja kita ke contoh untuk perhitungan minggu atau jam efektif semester ganjil atau semester 1. Nah, kita kembali ke komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada jumlah minggu dalam semester. Nah, jumlah minggu dalam semester, pertama kita mengetahui dulu satu semester itu berapa bulan dan dari bulan berapa sampai bulan berapa. Nah, ini semester satunya itu dari Juli sampai Desember. Nah, kita lihat pada kalender akademiknya Juli itu ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Dan seterusnya Agustus berapa minggu, September berapa minggu, dan seterusnya. Jadi, kemudian kita jumlahkan minggunya semua jadi 26 minggu. Nah, langkah keduanya yaitu jumlah minggu tidak efektif. Nah, kita membuat di sini tabel jumlah minggu yang tidak efektif. Kita lihat dari bulan Juli sampai Desember di kalender akademik yang tadi, berapa minggu yang tidak efektif. Kita ambil salah satu contoh aja ya, seperti nomor 2 ini penilaian akhir semester atau pas ganjil. Nah, kita lihat di manakah penilaian semester itu. Nah, dia berada pada bulan Desember. Di sini juga sudah dibilang pada yang berwarna abu-abu itu penilaian akhir semester atau pas. Mungkin kedua kita bisa lihat pada sini yang warna abu-abu merupakan penilaian akhir semester atau pas. Nah, kita lihat kenapa bisa 2 minggu? Ya, karena di sini dari minggu, misalnya dari tanggal 12 sampai 17 itu full. Nah, jadi itu merupakan 1 minggu tidak efektif. Dan yang kedua, kan tadi bahwa jumlah minggu tidak efektif itu di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Nah, ini lebih dari 3 hari. Karena 3 hari penilaian akhir semester dan 1 hari Minggu, jadi 4 hari, jadi dia 1 minggu itu tidak efektif. Jadi untuk penilaian akhir semester atau pas menjadi 2 minggu tidak efektif. Nah, begitu juga seterusnya untuk PTS 1, penguatan pendidikan karakter atau PPK, kita lihat apakah lebih dari 3 hari tidak bisa, maka 1 minggu itu tidak merupakan minggu tidak efektif. Nah, jadi dalam satu semester ini kita jumlahkan ada 4 minggu tidak efektif. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu jumlah minggu efektif. Kita mencari jumlah minggu efektif. Nah, untuk mencari jumlah minggu efektif ini kita tidak perlu melihat kembali ke kalender akademik ini tadi untuk menghitungnya satu-satu berapa jumlah minggu efektif. Kita menggunakan rumus saja, di mana jumlah minggu efektif itu sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Nah, jadi 26 minggu dikurang 4 minggu jadi 22 minggu. Jadi jumlah minggu yang efektifnya itu ada 22 minggu. Nah, selanjutnya komponen-komponen dalam menyusun rencana minggu efektif tadi yang keempat itu ada jumlah jam efektif. Nah, kita mencari jumlah jam efektif dalam satu semester itu. Cara mencarinya kita juga menggunakan rumus, yaitu jumlah minggu efektif dikali jumlah jam per minggu. Ini per minggu ya. Jadi jumlah jam efektif itu sama dengan jumlah minggu efektif tadi kan 22 minggu. 22 minggu kali 4 JP. Kenapa 4 JP? Karena dalam satu minggu itu untuk pelajaran matematika itu memang 4 JP. 4 jam pelajaran, maka 22 dikali 4 jam pelajaran, jadi jumlah jam efektif dalam satu semester itu sama dengan 88 jam. Nah, selanjutnya sini saya juga mencari distribusi alokasi waktunya. Nah, untuk mencari distribusi alokasi waktunya, kita harus mengetahui dalam satu semester itu berapa subbab atau mungkin berapa materi gitu kan. Kalau saya menggunakan dengan subbab materi ada 3 subbab. Pertama, am dan pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, serta persamaan linear 3 variabel.
Nah, kita bagi dengan alokasi waktu yang tadi yang 88 JP itu. Ada 28, 30, 30 jadi 88 JP. Kenapa ada yang 28? Nah, kalau kita bagi rata tidak sesuai, kurang waktunya. Jadi kita lihat mana yang paling mudah dan mana yang sulit. Yang mudah itu kita berikan waktu yang sedikit, dan yang sulit itu kita berikan waktu yang banyak. Nah, mungkin selanjutnya sekian untuk penjelasan dari contohnya. Selanjutnya kita itu tadi merupakan contoh dari kalender akademik dan rancang minggu efektif ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, selanjutnya kita masuk kepada program tahunan. Pengertian program tahunan. Pengertian program tahunan merupakan program setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai siswa. Selanjutnya komponen-komponen dalam menyusun program tahunan, yaitu yang pertama identitas atau satuan pendidikan mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Kedua, format isian yang ada materi, tema, subtema, lokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Selanjutnya dikutip dari buku Dransyah dan teman-temannya bahwasanya komponen program tahunan terdiri 5 komponen, yang itu identifikasi, standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Yang selanjutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan, yaitu yang pertama kurikulum. Dalam penyusunan suatu program pembelajaran, hal yang pertama kali perlu mendapat perhatian ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua, kondisi sekolah. Penyusunan program pembelajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam menyusun program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Selanjutnya, keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, dan dikarenakan guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini merupakan contoh program tahunan. Nah, saya akan menjelaskan cara membuat atau menyusunnya ya. Tadi kan sudah diberitahuan bahwa komponen menyusun program tahunan pertama itu ada identifikasi atau identitas. Nah, itu merupakan identitasnya, itu mata pelajarannya apa, status pendidikannya, kelas atau semester, dengan tahun pembelajarannya. Kemudian harus ada standar kompetensi atau kompetensi inti. Nah, kompetensi atau KI ada KI 1, KI 2, dan KI 3. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini dia akan tadi pada rincian minggu efektif kita sudah membuat rancangan mengenai subbab dan alokasi waktunya. Nah, di sini kita membuat kompetensi dasar yang seperti semester 1, yaitu persamaan dan persamaan nilai mutlak, yang mana kompetensi dasarnya yaitu, nah ini dia 3.1 merupakan menginterpretasikan persamaan dan persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan aljabar lainnya. Kemudian yang kedua 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan persamaan nilai mutlak dan bentuk linear satu variabel. Nah, kita masukkan juga alokasi waktunya, yaitu ada 28 JP, begitu juga seterusnya sampai semester 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program semester. Pengertian program semester. Maaf sebelumnya untuk teman-teman, ini karena rekam di HP makanya seperti ini. Pengertian program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Komponen-komponen program semester yaitu pertama kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan. 3. Alokasi waktu, topik dan subtopik
selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama 1 semester. Program semester merupakan penjabaran yang masuk ke dalam program tahunan. Artinya, program tidak bisa dibuat tanpa adanya susunan program tahunan. Jadi, kita harus membuat program tahunan dulu, baru kita bisa membuat program semester. Dan dalam membuat program tahunan, kan kita juga harus membuat rincian minggu efektif dan kalender akademik. Jadi, semua itu saling berkaitan. Umumnya program semester ini berisi mengenai yang pertama, identitas mulai dari satuan pendidikan, nama sekolah, kelas semester, mata pelajaran, tahun pelajaran. Yang kedua, isian mulai dari standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, jumlah pertemuan atau JJP, pembelajaran serta bulan. Nah, ini dia merupakan contoh program semester. Nah, tadi saya jelaskan pada komponen-komponen program semester atau PROMES itu ada pertama itu identitas yang berisi satuan pendidikan, nama sekolah, kelas, semester gitu kan. Ini dia mata pelajarannya, satuan pendidikannya, kelas, semester, tahun pelajaran. Nah, yang kedua ada isiannya, yaitu ini dia. Ada KD, jumlah jam pelajaran, pembagian jumlah jam pelajarannya serta bulannya. Nah, dalam pembagian jumlah jam pelajaran ini, pertama-tama saya jelaskan dulu untuk membuat tabelnya ini. Kita buat kompetensi dasar, indikatornya, JP yang tadi pada program tahunan itu kan dalam satu mata pelajaran itu ada 28 subbab pelajaran, ada 28 JP. Nah, kemudian kita buat bulan dalam satu semester itu kan tadi di pertama pada rincian minggu efektif kita mengetahui bahwa dalam satu semester itu, semester 1 ini bulannya dari Juli sampai Desember. Di situ juga diterangkan bahwa dalam Juli ada 4 minggu, Agustus ada 4 minggu gitu. Jadi kita buat tabelnya agar kita bisa membagi waktu jam pelajarannya. Kemudian kita membagi waktunya, misalnya ada pada pertama ini JP-nya ada 28. Nah, kita bagi 28 itu ke bulan-bulan ini per minggu-minggunya. Jadi minggu pertama ada 4, minggu kedua 4. Jadi kita masuk ke semester 2 aja biar lebih banyak. Ini dia. Di sini kita lihat bahwa di semester 2 ini banyak liburnya. Maksudnya banyak minggu yang tidak efektifnya kan. Kita lihat itu ada ujian sekolah, ada libur puasa Ramadan, ada libur Idul Fitri, ada penilaian akhir semester dan libur akhir semester. Nah, ini yang minggu-minggu yang tidak efektif ini, walaupun 1 minggu atau 2 minggu, seperti penilaian akhir semester ini ada 2 minggu, kita buat tandanya seperti saya buat ini, itu kita warna-warni dan kita buat keterangannya supaya kita tahu dan juga kita bisa membagi waktunya, supaya kita tidak membuat waktunya pada minggu yang tidak efektif gitu. Kita bisa membagi waktunya seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Pengertian KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa dapat mata pelajaran tertentu yang dihitung dalam setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Prestasi siswa dikatakan baik apabila siswa dapat mencapai nilai sama dengan KKM atau melebihi nilai KKM. Apabila siswa tidak memiliki nilai minimal sama dengan KKM, maka siswa dikatakan tidak tuntas. Komponen dalam penetapan KKM, pertama ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran dan dapat ditetapkan antara lain melalui ekspres judgment guru mata pelajaran, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP tingkat sekolah, dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya mengetahui persyaratan. Nah, pada kompleksitas ini, semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Nah, yang kedua ada karakteristik peserta didik atau intek, yaitu
tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada intek ini semakin tinggi kemampuan siswa atau inteknya, maka nilainya semakin tinggi. Yang ketiga, ada daya dukung. Daya dukung itu meliputi yaitu kompetisi pendidikan atau misalnya nilai uji kompetensi guru, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah dan di kelayanan sarana prasarana sekolah. Semakin tinggi sumber daya pendukungnya, maka nilainya semakin tinggi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM yaitu hal yang pertama adalah hitung jumlah kompetensi dasar KD atau setiap mata pelajaran setiap kelas. Kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang ketiga, jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Jumlahkan seluruh KKM KD. KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama tergantung pada kompleksitas KD dan daya dukung dan potensi siswa. Nah, ini dia merupakan KKM atau contoh KKM atau kriteria keputusan minimal. Kita jangan dalam pembuatan ini kita tidak boleh melupakan tadi seperti dari awal identitasnya, kemudian kompetensi intinya kita masukkan karena untuk mencari KKM-nya. Nah, di sini pertama adalah di kolom ini ini saya bedakan semester 1 dan semester 2-nya. Pada semester 1 kita mencari misalnya kan materinya tadi persamaan nilai mutlak, ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar KD yang pertama yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear atau variabel dengan persamaan linear aljabar lainnya. Nah, kemudian indikatornya. Nah, kita buat indikatornya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa komponen-komponen penetapan KKM itu yang paling penting itu ada kompleksitas, daya dukung, intek siswa. Nah, kita lihat, ini dia kompleksitasnya. Kita ambil dari indikator yang pertama, yaitu menjelaskan definisi nilai mutlak. Kompleksitasnya 85. Kenapa 85? Kan tadi saya sudah bilang bahwa dalam kompleksitas, semakin kompleks atau sukar KD, maka nilai semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD, maka nilai semakin tinggi. Nah, ini merupakan salah satu yang mudah menjelaskan definisi nilai mutlak itu merupakan salah satu yang mudah, makanya dibuat nilainya tinggi yaitu 85. Kemudian daya dukung, kita mengetahui tadi daya dukung itu dari kompetensi pendidikannya, jumlah serta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, kelayakan sarana prasarananya. Dalam indikator ini kita hubungkan ke dalam indikatornya, menjelaskan definisi nilai mutlak. Kita lihat apakah daya dukungnya mendukung dari sekolahnya misalnya. Nah, jadi ini saya lihat mendukung, makanya saya kasih nilai 85. Dan kemudian ada intek siswa. Tadi ke intek atau kriteria peserta didik itu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan jangka tertentu. Ini menurut kemampuan siswanya. Nah, intek siswanya itu ini kan menjelaskan definisi nilai mutlak, hanya menjelaskan definisi. Nah, udah didukung dengan daya dukung tadi, bahwa misalnya di buku ada, di perpustakaan ada. Kemudian intek siswa mereka hanya tinggal memahami dan menjelaskan definisi nilai mutlak, dan ini merupakan pasti mereka bisa dari kemampuan siswa mereka bisa, makanya dikasih nilai 80. Nah, sudah dapat kriteria penetapan KKM-nya, kita mencari KKM indikatornya. Untuk mencari KKM indikatornya itu kita jumlahkan semua kriteria penetapan KKM-nya, yaitu kompleksitas ditambah daya dukung ditambah intek siswa dibagi 3, makanya dapat 83. Begitu juga kita mencari KKM, selanjutnya mencari KKM KD-nya, KKM per KD ini. Untuk mencari KKM per KD-nya, kita jumlahkan seluruh KKM indikator ini, yaitu 83, 76, 70 ditambah 76, tambah 76, tambah 72, tambah 72, tambah 73, tambah 79, tambah 73, tambah 73, tambah 73, tambah 73 per jumlah semua indikatornya dalam satu KD ini. Itu jumlahnya ada
12. Jadi kita jumlahkan semua KKM indikatornya per 12. Dapatlah KKM KD yaitu 75. Kemudian kita mencari KKM KI. KKM KI ini kompetensi intinya itu kita jumlahkan semua KKM KD-nya dalam satu satu materi gitu kan. Dan misalnya satu materi tadi ada 2 KD. Jadi kita jumlahkan. Nah, itu 75 dan juga 69. Kita jumlahkan 75 ditambah 69 per berapa jumlah KD-nya? Ada 2. Jadi 75 tambah 69 per 2. Makanya dapat KKM KI-nya 72. Begitu juga dengan KKM mata pelajarannya. Untuk mencari KKM mapel atau mata pelajarannya itu kita jumlahkan semua KKM KI-nya per berapa KI-nya. KKM KI-nya itu misalnya kan kita jumlahkan ada 72. Kemudian kita cari 78, kemudian 75. Nah, per KI-nya ada 3. Jadi kita jumlahkan semua per 3 didapat KKM mapelnya itu 75. Nah, itu untuk KKM mapelnya 75. Nah, kemudian begitu juga seterusnya untuk semester 2. Mana semester 2-nya? Nah, begitu juga ini dia. Semester 2-nya juga seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mencari nih KKM semesternya. KKM semesternya itu merupakan jumlah KKM mapel. Semua jumlah KKM mapel yang tadi, misalnya jumlah KKM mapel semester 1 ditambah jumlah KKM semester 2 per semester sama dengan 70 tambah 72 per 2. Kenapa 2? Karena cuma 2 semester. Makanya dapat, jadi KKM semesternya itu dalam matematika wajib ini yaitu KKM matematika wajib ini KKM-nya yaitu 76. Nah, begitu. Nah, untuk yang kota ini merupakan kriteria penetapan KKM-nya dari sekolahnya sendiri. Nah, misalnya kan tinggi yang dinamakan tinggi itu untuk kompleksitasnya dari 50 sampai 64 gitu. Yang sedang 65 sampai 80, yang rendah 81 sampai 100. Nah, begitu juga seterusnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai rincian minggu efektif dan penjelasan contohnya, program tahunan dengan penjelasan contohnya, program semester dengan penjelasan contohnya, dan KKM dengan penjelasan contohnya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Maaf jika banyak mungkin kesalahan dalam PPT atau mungkin penjelasan dan juga contoh-contohnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.